Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farandisi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perbedaan unsur senyawa dan campuran untuk perbaikan nilai kimia. Apa sih pengertian dan ciri-ciri unsur? Unsur adalah zat murni yang hanya tersusun dari satu jenis atom dan tidak bisa diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Dan ciri-ciri unsur yang pertama ada tersusun dari satu jenis atom, tidak dapat dipisah menjadi zat lain, dan sifatnya tetap. Penamaan unsur, ini juga penamaan unsur mengikuti aturan dari IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Yang tipe A ada unsur klasik. Unsur klasik bahasa Latin. Contoh, ferrum menjadi besi dan menjadi Fe. Lalu yang contoh lainnya natrium menjadi sodium menjadi Na. Itu adalah bahasa penamaan-penamaan yang ada di unsur. Lalu sifat fisiknya, contoh bromine atau berbau tajam ke bromos sama dengan bau. Lalu tempat ditemukannya polonium di Polandia dan germanium itu di Jerman. Nama ilmuwan yang menemukan penamaan unsur ini Einsteinium, Albert Einstein, dan Curium Marie and Pierre Curie. Lalu yang tipe B ada unsur baru. Unsur-unsur yang baru ditemukan biasanya unsur 104 ke atas. Penamaannya diajukan oleh penemunya dan diputuskan oleh IUPAC tersebut gitu. Next. Simbol-simbol unsur bisa dilihat di tabel berikut. Mungkin bisa di pause dulu videonya kalau emang ingin melihat secara detail. Intinya nama unsur, nama Latin, dan lambang unsur tersebut. Gitu. Lanjut. Pengelompokan unsur. Satu berdasarkan sifat logamnya, unsur logam. Ciri mengkilap dapat menghantarkan listrik dan panas. Mudah ditempa. Contohnya natrium, besi, kalsium, tembaga, dan aluminium. Yang B. Unsur non-logam. Ciri-cirinya tidak mengkilap, bukan penghantar listrik yang baik, rapuh bila padat. Contohnya oksigen, nitrogen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang C, unsur semi logam atau metaloid. Ciri sifatnya di antara logam dan non-logam. Contoh, silikon, arsen, antimon, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke yang nomor 2, berdasarkan letak di sistem periodik. Jadi ada golongan utama berada pada kolom 1A hingga 8A. Contoh, golongan 1A atau alkali sama dengan Li, Na, atau K. Dan contoh sebagainya sampai golongan 8A. Lalu B, golongan transisi. Biasanya logam berwarna dan dapat membentuk ion bermuatan berbeda. Contohnya Fe, Cu, Zn, Ni, dan lain sebagainya. Nomor 3, berdasarkan jumlah lapisan elektron atau periode. Unsur dikelompokkan dalam 7 periode. Contohnya periode 1, H dan He, dan lain sebagainya. Begitu. Lalu pengelompokan unsur selanjutnya 4, berdasarkan kelimpahan di alam. A, unsur biogenik penting bagi makhluk hidup. Contohnya C, H, O, N, P, dan S. B, unsur mineral. Unsur mineral ini contohnya Fe, Ca, Mg, Na, dan K. Lalu yang kelima, berdasarkan sifat reaktivitas. Yang A ada sangat reaktif. Contohnya golongan alkali dan golongan halogen. Yang B ada moderat. Contohnya logam transisi. Yang C tidak reaktif atau inert. Contohnya gas mulia. Lanjut. Dicontoh unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada oksigen. Oksigen berperan untuk memberikan kita pernafasan dan membantu pembakaran.
Contoh penggunaannya udara yang kita hirup seperti biasanya. Yang kedua ada karbon, perannya penyusun makhluk hidup dan komponen bahan bakar. Contoh yang digunakannya seperti arang, grafit pada pensil atau plastik. Yang ketiga ada besi, perannya bahan bangunan dan alat. Contohnya kayak paku, pagar, jembatan, itu semua dari unsur besi. Yang keempat ada kalsium, perannya pembentuk tulang dan gigi. Contohnya seperti susu, keju, sayuran hijau, begitu. Lanjut, kita ke pengertian dan ciri-ciri senyawa. Pengertiannya, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang bereaksi secara kimia dan menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Ciri-ciri senyawa tersusun dari jenis atom yang berbeda, dapat diuraikan melalui reaksi kimia, dan sifatnya berbeda dari unsur pembentuknya begitu. Nah, jenis-jenis senyawanya ini ada banyak, ada kurang lebih 9. Ini aku bacakan poin-poinnya saja. Untuk penjelasannya atau ciri-cirinya bisa di pause dulu videonya karena durasi. Yang pertama ada senyawa ion, yang kedua ada senyawa kovalen, yang ketiga ada senyawa organik, yang keempat ada senyawa anorganik, yang kelima ada senyawa asam, yang keenam ada senyawa basa, yang ketujuh ada senyawa garam, yang kedelapan ada senyawa kompleks, dan yang kesembilan ada senyawa polimer. Nah, intinya dari semua jenis-jenis ini tentunya berbeda-beda, dari mulai ciri-cirinya, dari mulai bentuk-bentuknya itu pasti berbeda dari beberapa senyawa ini. Gitu. Nah, contoh senyawa di kehidupan sehari-hari, yang pertama ada air. Air digunakan untuk minum, memasak atau mandi bahkan. Yang kedua ada garam dapur, yang dimana contoh kehidupan sehari-harinya bisa digunakan sebagai bumbu masak yang seperti kita tahu ya, dipakai untuk pengawet makanan biasanya juga. Yang ketiga ada gula, yang dimana memberikan rasa manis pada makanan atau minuman. Jadi gula juga kita tidak asing lah dengan kata gula. Yang keempat ada karbon dioksida, yang contohnya ditemukan pada udara pernapasan dan minuman berkarbonasi. Yang kelima ada amonia, yang contohnya adalah bahan utama dalam pembuatan pupuk. Yang keenam ada cuka, digunakan untuk memasak dan membersihkan peralatan. Biasanya juga di tukang-tukang bakso, mie ayam itu pasti ada cuka ya. Lanjut. Nah, sekarang ke pengertian dan ciri-ciri campuran. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri unsur dan senyawa, kita sekarang beralih ke ciri-ciri dan pengertian campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia. Zat penyusunnya masih mempertahankan sifat aslinya dan dapat dipisahkan secara fisika. Ciri-cirinya tidak terjadi reaksi kimia, komposisinya bisa berubah-ubah, dapat dipisahkan secara fisika, penyaringan, penguapan, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis campuran, yang pertama ada campuran homogen, campuran yang serba sama, tidak dapat dibedakan antara zat satu dan lainnya. Terlihat bening atau merata. Ciri-cirinya, tampilannya seragam, tidak ada endapan, sulit dipisahkan secara fisik biasa, ukuran partikel sangat kecil. Lalu yang kedua ada campuran heterogen, yang dimana campuran yang tidak serba sama, intinya berbanding kebalik dengan homogen. Komponen penyusunnya masih dapat dibedakan. Ciri-cirinya tidak seragam, muncul endapan, lapisan atau partikel terlihat, dan mudah dipisahkan. Lalu yang ketiga ada campuran koloid. Campuran kadang dimasukkan sebagai jenis khusus karena berbeda antara homogen dan heterogen. Campuran dengan ukuran partikel lebih besar dari larutan, tetapi tidak mengendap. Contohnya ciri-cirinya tidak dapat dilihat dengan mata biasa, dapat memantulkan cahaya atau efek Tyndall, stabil dan tidak mudah mengendap.
Nah, pemisahan campuran, satu campuran partikel larut, ya, penguapan bisa dengan penguapan, bisa kristalisasi dan distilasi atau penyulingan. Ini kalau misalnya kalian mau pengertiannya dan contohnya bisa di-pause aja video ini. Tentu karena durasi ya. Oke, kita next aja. Nah, lalu ada kedua, campuran partikel tidak larut. Tadi setelah kita mengetahui cara pemisahan campuran larut, ini sebaliknya tidak larut. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada dekansi atau pengendapan dan penirisan. Yang ketiga atau C, sentrifungsi. Dan yang terakhir ada D, magnetisasi. Seperti biasa kalau kalian mau lihat pengertian dan contohnya bisa di-pause aja video ini. Kita lanjut. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya, unsur adalah zat tunggal yang hanya tersusun dari satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tetap, sehingga hanya dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Sementara itu, campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat yang tidak terikat secara kimia dan memiliki perbandingan yang tidak tetap. Campuran dapat dipisahkan dengan cara fisika karena setiap komponennya masih mempertahankan sifat asli masing-masing. Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiganya terletak pada jenis penyusunnya, cara terbentuknya, serta cara pemisahannya. Lalu internalisasi nilai keislaman dari perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Pembelajaran tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dapat diinternalisasikan dengan nilai-nilai keislaman melalui pemahaman bahwa segala sesuatu di alam telah diciptakan Allah dengan keteraturan dan keseimbangan. Unsur yang terdiri dari satu jenis atom menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah yang berdiri sendiri. Sedangkan senyawa yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur berbeda mengajarkan bahwa keberagaman dapat melahirkan kesatuan yang lebih kuat. Selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya kerjasama dan persaudaraan atau ukhuwah. Sementara itu, campuran yang tersusun dari beberapa zat tanpa ikatan tetap menggambarkan bahwa manusia dapat berinteraksi dan berdampingan meskipun memiliki perbedaan, selama tetap menjaga identitas dan nilai-nilai masing-masing. Dengan memahami perbedaan ketiganya, siswa dapat belajar bahwa Allah menciptakan alam dengan sistem yang sangat rapi sebagai tanda kekuasaannya. Dan manusia diperintahkan untuk mengambil hikmah, menjaga keseimbangan alam, serta menerapkan nilai toleransi, persatuan, dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Wahyudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.